Perkenalkan, nama saya Hafni Afif. Saya akan menjelaskan tugas brainstorming pada kelas metode penelitian. Untuk tema yang pertama, saya akan mengangkat judul bagaimana cara menjinakkan seekor singa yang liar. Pertanyaannya, kenapa harus menjinakkan singa yang liar? Yang pertama, singa itu adalah hewan yang kuat, memiliki tampang yang buas dan juga bisa dipeluk. Lalu kenapa harus menjinakkan singa? Nah, singa bisa menjadi teman bermain bagi manusia, dan juga dengan tampangnya yang buas, singa bisa menjadi pelindung bagi kita dari hewan-hewan buas lainnya ataupun dari manusia-manusia yang memiliki niatan buruk ke kita. Lalu pertanyaannya muncul lagi, apakah sudah ada manusia yang menjinakkan singa sebelumnya? Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa orang yang menjadikan singa sebagai hewan peliharaan, dan juga ada singa-singa yang bekerja pada tempat sirkus. Maka bisa kita simpulkan bahwa ternyata ada singa-singa yang jinak kepada manusia. Nah, di sini kita bertanya-tanya, apakah apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Kenapa mereka bisa menjinakkan singa tersebut? Apakah mereka menangkap singa tersebut dari tempat marga satwa dan memberikannya makan sehingga singa tersebut menjadi jinak? Nah, oleh karena itu, dari latar belakang tersebut, kita merancang sebuah penelitian yaitu untuk menjinakkan singa. Yang pertama, kita akan melakukan penangkapan singa pada tempat marga satwa, yaitu singa-singa liar yang berada di lingkungan dan habitat aslinya. Lalu, setelah kita menangkapnya, kita akan memberikan makan kepada singa tersebut dengan makanan favoritnya. Dan kita pastikan singa tersebut merasa nyaman eh, dan selalu merasa kenyang dengan makanan yang kita berikan. Lalu untuk mentes apakah singa tersebut sudah jinak atau belum, kita akan melakukan testing dengan mengelus singa tersebut dan juga memeluknya. Testing ini akan dilakukan selama sekali dalam 3 bulan, dan eksperimen ini akan memakan waktu selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun dilakukan eksperimen, ternyata kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Sayangnya kita kehilangan 4 orang yang kita percaya untuk mengurus singa tersebut. Mereka hilang sekali dalam 3 bulan karena melakukan testing untuk mengelus kepala singa tersebut. Dan hasilnya singa tersebut masih buas dan masih belum bisa dipeluk. Oleh karenanya, kita menarik kesimpulan bahwa kita tidak bisa menjinakkan singa yang kita tangkap pada marga satwa atau dari tempat habitat aslinya. Walaupun kita sudah memberikan makanan terbaik untuk mereka sampai mereka kenyang. Lalu ke depannya bagaimana? Mungkin kita bisa menyarankan kepada peneliti-peneliti ke depannya yaitu dengan mengganti metode, yaitu dengan menangkap anak singa dari orang tuanya pada tempat marga satwa atau melakukan cloning di lab untuk mendapatkan singa yang sudah jinak. Tema yang kedua akan saya angkat yaitu bagaimana cara membuat cafe latte dari biji kopi yang murah. Apakah itu memungkinkan? Nah, di sini latar belakang kenapakah cafe latte? Cafe latte adalah minuman yang populer untuk meningkatkan mood. Lalu cafe latte juga minuman yang cukup baik untuk instan kafein, sehingga untuk menahan kantuk, maka minuman ini adalah pilihan yang bagus. Karena meningkatkan mood dan menahan kantuk, maka minuman ini juga cocok untuk meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Apakah ini memungkinkan untuk membuat cafe latte dari biji kopi yang murah? Nah, apakah orang lain bisa pernah melakukannya? Di sini kita akan melakukan eh, melihat orang-orang lain apakah pernah melakukannya atau belum. Di sini kita menemukan bahwa beberapa coffee shop itu menjual kopi dengan harga yang sangat murah. Lalu ada beberapa penjual kopi yang penjual biji kopi yang menjual biji kopinya itu dengan harga yang sangat murah, dan juga penjual biji kopi itu masih saja beroperasi dengan baik. Nah, dari dua hal ini bisa kita simpulkan dengan ilmu bisnis bahwa mereka masih menguntungkan.
yang berarti penjual kopi ini masih ada pelanggan dan coffee shop ini bisa menjual kopi dengan harga murah, pastinya dengan biji kopi yang murah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencoba atau membuat hal ini? Mungkin kita bisa menambahkan flavor sirup kepada cafe latte tersebut untuk meningkatkan rasanya. Nah, oleh karena itu kita merancang penelitian eh, yaitu dengan menambahkan cafe latte yang kita buat dari biji kopi yang murah tersebut dengan beberapa flavor sirup, yaitu yang pertama caramel sirup, vanilla sirup, banana sirup, cocoa pandan sirup, dan lemon sirup. Lalu kita juga membuat sebuah cafe latte dari biji kopi yang murah itu dengan tambahan simple sirup ataupun sugar sirup. Lalu yang ketiga, kita akan membuat cafe latte tanpa tambahan sedikit pun. Nah, setelah melakukan penelitian tersebut, kita akan melakukan taste test. Dari hasilnya, kita bisa merasakan bahwa cafe latte yang dibikin atau yang dibuat dengan caramel sirup, vanilla sirup, dan banana sirup itu rasanya jadi enak. Jadi bisa disimpulkan bahwa sirup ini meningkatkan rasa dari cafe latte yang dibikin dari biji kopi yang murah tersebut. Namun ada beberapa sirup yang tidak mengimprove dari rasa dari cafe latte tersebut, yaitu sirup koko pandan dan sirup lemon. Dua sirup ini malah membuat cafe latte tersebut merasa rasanya lebih tidak enak dan lucu. Lalu ada pada yang simple sirup itu rasanya menjadi sedikit lebih enak daripada cafe latte yang tidak ditambah sirup sedikit pun. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa caramel sirup, vanilla sirup, dan banana sirup dapat mengimprove rasa dari cafe latte yang kita bikin dari biji kopi yang murah tersebut. Tetapi ada sirup seperti koko pandan dan lemon sirup itu membuat rasa cafe latte-nya itu menjadi lucu dan tidak enak. Nah, dengan menambahkan simple sirup, itu juga bisa meningkatkan rasa dari cafe latte yang kita bikin dari biji kopi yang murah itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.